Memasuki bulan terakhir tahun 2023, wilayah di Indonesia sebagian besar telah diguyur hujan, mulai dari intensitas yang rendah dan sedang. Ini berarti saat ini musim penghujan telah terjadi, termasuk di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari data yang disampaikan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 di Pati Amir, hampir seluruh wilayah di Bangka Belitung telah memasuki musim hujan dengan kategori hujan ringan hingga lebat, dan diperkirakan akan memasuki puncak musim hujan pada bulan Januari 2024 mendatang. Perlu diketahui bahwa kita wilayah Bangka Belitung hampir seluruh wilayahnya sudah mulai memasuki musim hujan. Kalau saya 10 hari kita sudah mulai rata-rata jumlah curah hujannya sudah lebih dari 50 mm. Biasanya kita sudah mulai memasuki musim hujan atau musim puncak hujan itu. Untuk puncak musim hujan sendiri kita dari informasi dari Stasiun Klimatologi Kolba bahwa mulai terjadi di bulan Januari. Intensitas hujan yang tinggi memiliki potensi besar menimbulkan kebencanaan seperti banjir dan tanah longsor, serta gelombang tinggi di perairan yang dapat berakibat pada pelayaran. Untuk mengantisipasi kerawanan yang bisa disebabkan oleh faktor alam, Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kami kemarin juga sudah rapat bersama dengan Basarnas terkait dengan potensi-potensi ancaman itu. Di mana juga ada terkait dengan sedimen laut yang mungkin juga dapat juga membuat transportasi laut juga kandas ya. Dan itu juga hal-hal yang kita bicarakan. Dan khususnya juga bagaimana kita bisa melakukan escape terkait dengan hal-hal yang memang dapat mengganggu jalur perairan di wilayah Bangka Belitung. Bentuk-bentuk antisipasi lain dilakukan dengan latihan penanggulangan bencana yang dilakukan gabungan semua unsur, baik TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD yang diinisiasi oleh Korem 045 Garuda Jaya. Ini merupakan salah satu tahap dalam penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan kesiapsiagaan ketika bencana atau kedaruratan terjadi. Penanggulangan bencana terbagi dalam 3 tahap, meliputi tahap prabencana atau tahap pengurangan risiko bencana, tahap kedaruratan bencana, dan tahap pasca bencana. Penanggulangan bencana dibagi ke 3 tahap. Tahap prabencana atau disebut juga dengan pengurangan risiko bencana, tahap kedaruratan, dan tahap pasca bencana. Latihan penanggulangan bencana dilakukan dengan gladi posko yang mensimulasikan prosedur yang harus dilakukan saat keadaan kedaruratan terjadi, serta gladi lapangan guna mempraktekkan langkah tanggap darurat yang dilakukan secara sinergi antara semua unsur yang terlibat di dalamnya. Dalam mengantisipasi kedaruratan bencana, BPBD sebagai salah satu unsur tanggap bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempersiapkan langkah-langkah, yakni penyiagaan personil selama 24 jam di setiap kabupaten, membentuk klaster-klaster khusus dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta menyiapkan jembatan baili yang disiagakan jika ada jembatan yang putus akibat banjir sehingga tidak menyebabkan gangguan transportasi di daerah terdampak. Dari kawan-kawan TNI Polri kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gladi posko yang akan nanti diteruskan dengan gladi lapangan. Artinya ada kesadaran, ada menumbuhkan kesadaran kami juga bahwa penanggulangan bencana ini harus dilaksanakan secara bertahap dan tahu apa yang harus diperbuat oleh masing-masing instansi, masing-masing individu. Jadi tidak ada lagi nanti saling menyalahkan, tidak ada saling menunggu dan tidak ada saling membiarkan. Jadi semuanya bergerak dalam satu komando. Pihak kepolisian melalui Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan nomor hotline khusus yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat, baik dalam hal kebencanaan ataupun SAR. Nomor hotline ini telah dibuat pada tahun 2022 lalu oleh Dansat Brimob Kombes Pol Nazluddin Zulkifli. Ini seiring dengan upaya peningkatan kemampuan seluruh personil Brimob dalam melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan SAR. Pemerintah atau komponen yang lain dalam masyarakat ini atau dalam pentahelix tadi sudah siap mengantisipasi bencana. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk tetap menjaga kondisi lingkungan dan ekosistem terjaga dengan baik.